Sampurasun untuk dulur yang berada di lembur, beraya yang berada di kota. Di kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah cara ya untuk stimulan sendiri. Ini sangat penting ya digunakan sebagai obat yang meningkatkan hasil produksi dari getah pinus, yaitu dari sadapan kita ya. Umum digunakan di beberapa tempat. Kawan-kawan penyadap pinus itu biasanya menggunakan asam sulfat atau H2SO4, yaitu zat kimia asam kuat yang memang jika kondisi dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan di bagian batang atau di bagian kambium secara istilahnya, atau sebaliknya dosis yang kurang maka produksi efek dari stimulan itu juga tidak akan terlalu berefek seperti itu. Dan saya akan share bagaimana cara membuat dosis atau mengetahui dosis H2SO4, karena ini menjadi masalah untuk kawan-kawan saat ingin meracik sebuah obat stimulan tanpa kita mengetahui bagaimana cara mengetahui dosis asam sulfat itu, ya kita akan kebingungan sendiri. Akhirnya kita akan menggunakan asumsi kira-kira saja, tapi ya itu mungkin banyak digunakan di kawan-kawan, itu tidak masalah, tapi hasilnya juga akan berbeda seperti itu ya. Oke, kita akan coba meracik stimulan yang bisa saya gunakan dengan cara saya. Nah, oke, di sini saya sudah siapkan wadah-wadah ya untuk menakar ini ya, untuk menakar H2SO4. Sebetulnya ini di kawan-kawan penyadap nyebutnya, atau ya penyebutannya ini cas biasanya. Kawan-kawan penyadap biasanya menyebutnya cas dengan air cas katanya begitu ya. Ya tidak masalah ya. Tapi untuk cas itu sendiri ya adalah asam sulfat sebetulnya ya, atau H2SO4 yang berkategori. Makanya ini kalau kena tangan ini gatal, perih kadang-kadang ya, perih, gatal, dan itu mengindikasikan bahwa ini adalah zat kimia yang mempunyai kandungan asam kuat gitu, asam kuat. Nah, sedangkan untuk H2SO4 atau asam sulfat ini yang ini saya dikasih oleh perhutani ya. Jadi saya nyadap di lahannya perhutani. Ini namanya SR25, stimulan produksi sadapan getah pinus ya. Dan ini ada cara penggunaan, indikasi, peringatan, sifat dan fisik kimia. Nah, ini bisa dilihat ya kameramen. Nah, ini kandungan bahan ya di sini ya. Asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, dan air. Nah, ini kandungan SR25 ini ya. Jadi ini semuanya untuk kandungan cas ini terkategori asam kuat ya. Asam kuat yang mempunyai sifat korosif ya. Tanda-tandanya nanti kalau kita kenakan ke logam atau semen gitu, ada percikan ya, berbusa seperti itu. Nah, ini diperuntukkan ya, SR25 ini untuk ketinggian 1100 mdpl ya. Jadi ini untuk 1100 mdpl. Jadi sudah disesuaikan dari perhutaninya ya, untuk ketinggian 700 mdpl, nanti kadarnya akan lebih rendah. Biasanya begitu, 900 mdpl, agak tinggi sedikit 900, dan ini yang paling tinggi di kondisi sedapan saya terkategori di ketinggian 1100 mdpl. Oke, langsung saja kita racik. Nah, apa yang dimaksud racikan? Nah, racikan itu sebetulnya tidak mencampur atau menambah obat yang lain ya.
Hanya kalau saya sendiri, meskipun ini sudah disesuaikan dari Perum Perhutani dengan dosis atau kadarnya diperuntukkan untuk ketinggian 1100 mdpl atau suhu dengan suhu yang cukup dingin ya. Ini menurut saya terlalu tinggi ya, atau terlalu keras menurut saya, karena indikasinya korosif terlalu dalam, terlihat dari sisi fisiknya, dari fisiknya itu lesong gitu ya, memerah seperti itu. Oke, kita lanjut untuk meracik, mengetahui atau menyesuaikan dosis stimulan untuk kebutuhan kita di lapangan. Ya. Karena ini kimia yang mengandung zat asam kuat ya. Jadi kalau kena tangan ya gatal, perih. Makanya kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, untuk sarung tangannya bisa menggunakan sarung tangan karet atau sarung tangan seperti saya ini, atau pakai plastik. Penting perlindungan lah ya buat tangan, biar tidak kena langsung menyentuh kulit kita. Oke, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengukur kebutuhan saya untuk di lapangan. Ini kita kepinggirkan dulu ya. Ini alat-alat, bukan alat-alat ya, ini wadah. Nah, sini ada timbangan. Sini ada timbangan, ada pengukur suhu ya. Di sini ada pengukur suhu. Ada ini takar ya, wadah takar untuk mililiter air nanti. Dan ini biasa sprayer yang saya gunakan untuk ngobat. Makanya ini penuh getah ini, nggak apa-apa ya. Artinya ini sering saya gunakan ini. Ini biasa dari tangan gitu kan, getah nggak apa-apa. Nah, ini rekomendasi ya. Ini bukan sponsor, bukan dagang. Pokoknya ini pakai ini saya udah hampir setahun lebih. Biasanya kalau sprayer yang biasa digunakan untuk asam sulfat atau zat asam, dia korosif kan ya, kena tembaga. Ini mudah rusak. Nah, karena kena asam ya. Nah, untuk Sonax ya, ini saya menggunakan ini ya. Ini peruntukannya memang khusus untuk kimia, untuk asam. Ini udah 1,5 tahun lebih. Ini belum terlihat tanda-tanda kerusakan. Oke, kita ini ya, kita racik untuk mengetahui dosis kebutuhan obat stimulan yang kita butuhkan untuk di lapangan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengukur dosis kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita ini berapa persen yang dibutuhkan untuk di lapangan. Nah, mulai dari 10%, ini rekomendasinya mulai dari 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, sampai dengan 50% itu paling tinggi ya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini ya, bagaimana cara mengetahui ini yang diracik atau yang dibuat oleh perhutani ini berapa persen kadar asam sulfatnya, kadar asamnya berapa persen. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan alat atau kita tidak menggunakan cara, ya kita tidak akan tahu ya berapa persen dosis secara angka aslinya gitu. Nah, ini untuk cara mengetahui dosis yang dikeluarkan oleh perhutani ya. Oke, langsung aja kita tuang ke wadah ini ya. Ini harus hati-hati ya. Gunakan juga masker. Kalau ada masker ya. Kalau saya pakai ini aja. Oke, kita tuang. Menghalangi ini. Nah, deh. Ini untuk
air casnya ya sudah saya tuang. Nah, mengetahui dosis dari kadar asam sulfat ini atau cas ini, di sini ada dua cara untuk mengetahuinya, yaitu menggunakan timbangan dan menggunakan alat pengukur asam. Ini alatnya, alat pengukur asam, zat asam. Nah, ini banyak dijual di toko online. Alat ini namanya hidrometer. Ini khusus untuk pengukur zat asam ya. Biasa digunakan untuk pengukuran elektrolit ya, elektrolit untuk air aki. Nah, kenapa air aki? Air aki juga sama ya, kadarnya itu atau kimia yang digunakan itu adalah asam sulfat. Untuk di air aki itu makanya ada kawan-kawan yang menggunakan air aki untuk stimulan itu berefek ya, karena memang sama, atau asam sulfat ini adalah air aki yang air aki itu terbuat dari asam sulfat atau H2SO4 seperti itu. Nah, ini alat yang bisa digunakan untuk pengukur asam. Kenapa tidak menggunakan pengukur pH? Karena saya khawatir karena ini zat kimia yang terlalu tinggi atau kadar asam yang terlalu tinggi sehingga merusak ya, atau tidak akurat. Saya lebih memilih untuk menggunakan hidrometer sebagai alat ukur. Oke, langsung aja kita ukur menggunakan metode pertama ya, menggunakan hidrometer. Nah, hidrometer ini belum dicampur apa-apa ya. Ini belum dicampur apa-apa. Ini langsung dari bawaannya dari cas perhutani. Kita tes berapa persen kadar dosisnya. Nah, oke ya. Dia naik ke atas ya. Ini bisa dilihat kameramen. Nah, ini ada di hampir di warna kuning ya. Nah, ini hampir di warna kuning. Ini jika kita presentasikan di kadarnya, ini hampir termasuk di 30%, 40% ya dosisnya. Sini ada angkanya juga sebetulnya. Cuman angkanya Cina saya nggak tahu, nggak paham ya. Tapi ini terbaca sekitar 30 sampai 40% dosisnya untuk asam sulfat ini atau air cas ini. Oke ya, ini untuk cara pertama menggunakan hidrometer. Kita buang. Ya, jadi dia naik ke atas ya menggunakan hidrometer. Yang kedua adalah menggunakan tabel asam sulfat yang dikeluarkan oleh laboratorium ya dengan suhu 25 derajat Celcius. Jadi cara yang kedua adalah, nah ini untuk caranya dulu ya, caranya bagaimana cara kita mengetahui dosis asam sulfat sehingga kita bisa tahu untuk meracik racikan kita mau 20%, 10%. Nah, nanti bisa kita atur sendiri ya. Tapi syaratnya kita harus menggunakan alat ukur untuk asam sulfat. Nah, kalau misalkan kawan-kawan atau dulur tidak punya alat ukur hidrometer, juga bisa menggunakan cara seperti yang kedua ini. Yang kedua ini caranya adalah kita tuangkan air cas ini 100 ml ya di wadah. 100 ml ya. Untuk 100 ml. Oke, sebentar. Nah, ini kita inikan dulu ya. Pokoknya kita tuangkan 100 ml ya tanpa wadah ya. Kita timbang ya. Caranya yang kedua adalah ditimbang. Kita hidupkan dulu. Oke. Nah, oke, kita tuangkan untuk asam sulfatnya atau air casnya ke wadah dengan ukuran 100 ml ya. Ini untuk pengukuran cara ditimbang ya, berat jenis ya. Nah, oke, ini kira-kira 100 ml ya. Bisa dilihat ya. Ini 100 ml ya, kameramen. Oke, kira-kira 100 ml ya. Aha. Nah, ini udah
kurang lebih ya, tapi ya ini mungkin ya, seakurat mungkin, semendekati mungkin gitu. Oke, nah bisa terlihat untuk cara ini kita harus memastikan dulu suhu asam sulfatnya atau air casnya menggunakan alat ukur ini. Alat ukur apa? Pengukur suhu termometer ya. Di suhu sekitar 25 derajat ya. Ini harus 25 derajat suhunya. Jadi kalau atau kurang atau lebih ini tidak akurat nanti. Kita ukur suhu yang ada di sini. Oke ya. Bisa dilihat ya ini kameramen. Oke ya, terlihat ini untuk suhu dari asam sulfatnya sekitar 25 derajat ya. Ya, oke ya. Nah, ini sudah masuk di syarat ya untuk pengukuran cara yang kedua. Ini harus untuk pengukuran ditimbang ya. Bentar. Ini logam nanti korosif kalau nggak dilap. Nah, lalu bisa dilihat ini hasil timbangannya. Lihat ini sekali lagi ya. Nah ini ya 124,6 ml ya. Ini cara pengukuran yang kedua ya. Jadi saya ulang kembali ya. Cara pengukuran yang kedua ini memang agak ribet, tapi ini akurat ya, karena ini standar laboratorium. Jadi cara mengukur, mengetahui dosis berapa persen kadar yang asam atau cas yang kita punya untuk saat ini misalnya. Kita gunakan alat ukur cangkir ya, kita tuangkan 100 ml dan kita pastikan suhunya 25%, 25 derajat Celcius untuk kondisi suhu asam sulfatnya. Lalu kita timbang di timbangan dengan berat. Kita lihat beratnya. Nah, di sini saya sudah. Nah, ini terbaca 124,7 mili ya. Lalu kita masukkan atau kita lihat di tabel. Ini tabelnya nanti bisa saya share ya, WA saja kalau ada teman-teman yang butuh, atau nanti saya tampilkan berupa gambar di video ini. Kita cari 124. Berarti ini berapa persen untuk kadarnya? Nah ini ya 124 ya. Nah ini ya kan. Nah ini ya H2SO4 ini ya, atau asam ya, ini sama-sama saja ya. Ini masuknya di 32% ya, masuk di 32%. Jadi dosisnya ini bisa dilihat lagi ya. Ini ya 124 ya, ini ya. Yang ini 32%. Ya. Oke ya. Nah, jadi begitu caranya ya untuk. Oke, nah. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita untuk mengetahui kebutuhan dosis yang kita butuhkan. Caranya begini, kalau menggunakan dosis yang dibawa oleh perhutan ini sudah merasa cukup, ya sudah, nggak perlu lagi diracik-racik ya. Kalau seandainya kawan-kawan, tapi kalau saya sendiri, ini terlalu tinggi. Ini dosis yang dibawa oleh perhutan ini atau yang dikeluarkan oleh perhutan ini dosisnya terlalu tinggi, sehingga saya harus menambahkan air atau menambahkan campuran untuk menurunkan dosisnya. Caranya bagaimana? Caranya saya menurunkan dosisnya ke 15%. Nah, ke 15%. Jadi caranya adalah sederhana saja. Ini tinggal ditambahkan air saja. Untuk apa? Ya tadi ya, agar hasil pelukaan atau hasil pelukaan kita yang sudah disemprot menggunakan stimulan ini tidak berefek gosong. Ya, korosifnya tidak terlalu dalam, yang itu merugikan kita sendiri ya.
Itu pertama merugikan kita, yang sebetulnya yang paling pertama itu yang merugikan pohonnya gitu ya. Pohonnya menjadi sakit karena korosif gitu, sehingga ya produktivitas dari hasil getahnya juga menurun karena saluran atau sistem kambiumnya terbakar gitu, rusak, infeksi. Kawan-kawan bisa lihat ya, dulur-dulur bisa lihat, dulur-dulur penyadap, ketika kita mengoak atau membuat pelukaan, itu ada seperti memar merah, terlihat seperti gosong. Nah, dari situ kan tidak keluar getah. Nah, itulah dosis stimulan yang terlalu tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan dosisnya yang tepat ya. Kalau saya sendiri, ini menurut saya ya, untuk lebih baiknya adalah menurunkan dosisnya jika dirasa lebih terlalu tinggi. Jadi caranya adalah ya menambahkan air. Nah, ini 100 ml ya. Nah, ini sudah 100 ml ya, kebetulan. Untuk 100 ml ini sesuaikan dengan wadah yang kita gunakan, atau kita buat untuk 1 liter gitu. Ini kita kesinikan dulu, kembalikan dulu ya. Jadi ditambah lagi air lah. Oke ya. Ini sih yang paling sederhana pengukurannya menggunakan ini ya. Ini banyak dijual di online, harganya murah. Cuma sekitar 30 ribuan, 45 ribu lah. Ya sekitar 50 ribu lah gitu ya. Kalau di saya ini, saya kemarin beli sekitar 30 ribuan. Namanya hidrometer. Jadi ini penting juga ya buat pengukuran dosis asam sulfat. Oke, lanjut. Ini sudah 100 ml, tinggal ditambahkan aja menjadi 1 liter air. Jadi kita tambahkan ini ya ke sini. Jadi 1 liter ya. Ini. Jadi 100 ml, atau kita sesuaikan dengan wadah. Kalau saya biasanya, ini karena wadah saya hanya 600 ml, jadi 500 ml-nya air gitu. Ini 500 ml-nya air. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat ya. Kita uji alat ukur ini, hidrometer ini. Ini air ya, ini air. Nah, bagaimana air ini saat kita ukur menggunakan hidrometer? Kita ukur menggunakan hidrometer. Nah, oke. Ini labu yang ada di dalam, atau alat labu ukur yang di dalam ini tidak bergerak karena dia tidak membaca adanya zat asam. Karena ini air ya, jadi air biasa, ini tidak mengandung zat asam. Oke. Ini air biasa ya, yang ini. Dan oke, kita ukur untuk yang ini ya, ini asam sulfat ya, atau cas, air cas. Nah, ini. Oke, dia naik ya. Nah, labunya naik langsung ke atas. Terbaca. Ini kalau di aki ya, elektrolit di aki ini, kalau mengukur aki ini kondisinya bagus. Tapi maksudnya di sini dosisnya berapa persen? Ya tadi dosisnya itu 32%, atau ya hampir mendekati 40% jika diukur dengan ukuran yang lebih akurat ya. Ya sekitar 35%, atau ya di kisaran itu ya. Lebih dari 30%, artinya begitu. Ini menurut saya masih dosis tinggi, masih tinggi. Nah, karena efek ke pinusnya itu jadi gosong gitu. Jadi apa? Jadi memerah. Nah, sehingga perlu saya tambahkan lagi air. Gitu. Tambahkan lagi air untuk menurunkan dosisnya. Ini 100 ml tadi ya. Dan sekarang kita tambahkan 500 ml air.
Nah, oke, kita tambahkan, kita aduk ya, harus diaduk-aduk. Oke, kita aduknya pakai ini. Nah, jadi saya butuhnya cuma 15%. Sekitar 15% untuk dosisnya. Oke, kita ukur. Nah, sekarang kita ukur ini setelah dicampur menggunakan air. Jadi 100 ml dari air cas bawaan Perhutani, saya tambahkan air 500 ml air biasa. Nah, sekarang dosisnya berapa persen ya? Kita gunakan alat ukur hidrometer. Nah, naik kan? Ini kalau ada asam sulfatnya, dia meskipun sedikit dia naik. Ini indikasinya sekitar 10% sampai dengan 15%. Ya. Dan jika kita ukur ulang tadi menggunakan timbangan, ini karena sudah saya pastikan, sudah saya ukur di awal untuk komposisinya. Kira-kira seperti ini dia naiknya. Bisa dilihat ya, ini labunya ada sedikit naik ke atas. Nah, itu artinya dosis dari asam sulfat ini atau dari air cas ini untuk kadarnya sekitar 10-15%. Kurang lebih segitu ya, di kisaran itu. Kalau saya keperluan casnya seperti ini. Jadi kalau saya keperluan untuk dosisnya hanya 10-15%. Ini udah aman ya, karena menggunakan alat gerinda, apalagi ini cukup tipis-tipis aja saat pelukaan, ini sudah mantap. Jadi pekerjaan ini lebih cepat, jadi tidak terlalu lama harus membuang bekas dari stimulan atau dosis yang terlalu tinggi. Itu kan ada memar merah atau gosong ya, sehingga biasanya kita akan menghilangkan satu lukaan itu sampai dalam, dan itu memakan waktu cukup lama. Kalau di koak menggunakan manual juga capek itu ya, lagi kalau menggunakan mesin ini akan berefek ke baterai, menjadi boros karena kita harus mengoak terlalu dalam. Akibat apa? Akibat stimulan ini terlalu tinggi dosisnya. Padahal yang keluar itu getah tetap aja sama. Bahkan misalkan kita hari ini di periode ini kita pengobatan, nanti periode keduanya produksinya akan turun. Kenapa? Karena bagian kambium atau polim yang harusnya mengeluarkan getah itu terkena infeksi akibat dosis terlalu tinggi. Itu secara teori menurut saya ya. Oke, ini untuk dosis. Lalu biasanya saya menambahkan ini. Jadi selain H2SO4 ini, karena untuk H2SO4 ini atau air cas ini, cara kerjanya dia bukan stimulan untuk mengeluarkan, menyuburkan atau memberikan nutrisi. Jadi dia cara kerjanya hanya menghidrolisis bagian sel-sel resin atau bagian sel-sel getah yang terbentuk seperti butiran-butiran itu, sehingga mencair karena zat asamnya ini dengan apa tadi sifatnya yang korosif, sehingga dia mencair dan leleh lalu turun ke tempurung. Nah, untuk stimulan sendiri sebetulnya dengan definisi stimulan itu adalah merangsang keluar dari pohon itu sendiri, yaitu saya menambahkan ini ya. Ini ada racikan saya sendiri. Ini mirip etrat ya, warnanya merah. Ini bukan etrat. Saya gunakan hormon untuk menstimulan agar pinus itu bisa keluar dengan maksimal atau dengan dengan cukup baik saat dilakukan pelukaan di waktu berikutnya. Yaitu menggunakan hormon etefon. Ini biasa digunakan untuk karet atau sadapan karet ya. Biasanya ada di obat cepa, etrel ya. Nah, ini warnanya merah karena saya kasih juga tambahan ya hormon organik racikan saya, tapi bahan yang utamanya adalah etefon. Etefon itu cara kerjanya dia mengeluarkan gas etilen yang merangsang atau membuka saluran resin ya, agar keluar lebih
bagus lagi ya, lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Biasanya ini digunakan untuk karet ya. Nah, biasanya saya tambahkan ini. Jadi formulasinya adalah H2SO4 atau air cas ini untuk menghidrolisis agar getah itu bisa mencair dan bisa turun ke tempurung. Dan etefon ini atau etilen ya, hormon ini dia menstimulan atau merangsang agar saluran resin itu terbuka sehingga bisa keluar dengan maksimal. Seperti itu. Jadi getahnya bisa keluar. Setelah getah itu keluar, didorong atau dihidrolisis menggunakan air cas. Nah, seperti itu cara kerjanya menurut teori saya ya. Nah, ini biasanya saya gunakan atau saya tambahkan dengan kira-kira segini ya. Sedikit aja, kira-kira segini. Nah, ini sekitar kalau kita timbang ya. Ya, kalau kita timbang ini sekitar 5 mili ya, 5 mili. Oke, tambahkan 5 mili etefon. Oke. Itu aja udah ya. Lalu kita semprotkan ke sadapan kita ya. Nah, ini diaduk, nanti kita tuang ke sini ya. Kita tuang ke sini. Nah, ini warna merah itu karena ada herbal ya. Organik ya, biasa saya tambahkan sedikit dari ini ya, zat lain. Nah, tapi bahan utamanya kalau kawan-kawan pengen rakit sendiri ya pakai etefon juga bisa ya. Hormon etefon ya. Itu etrat itu ya. Di perhutani juga ada etrat. Nah, etrat itu bahan utamanya juga etefon sama. Bahan utamanya. Cuman etrat tidak sebagus asam sulfat atau H2SO4. Tidak seinstan ya. Sebetulnya bagus etefon itu, cuman menurut saya penggunaannya harus istiqomah ya. Harus rutin. Jadi harus benar-benar konsisten. Yang menggunakan etrat itu jangan pakai asam sulfat terus konsisten, itu nanti akan berefek bagus juga ke pinusnya. Cuman agak lambat memang setelah dari biasa menggunakan asam sulfat atau cas, lalu kita pindah ke etrat, itu memang agak lama sih reaksinya menurut saya ya, sepengalaman saya. Nah, kalau pengen yang instan ya ini pakai asam sulfat lalu dicampur menggunakan etefon atau obat hormon lain yang bisa menstimulan. Nah, ini cocok. Nah, ini udah biasa saya gunakan dan hasilnya seperti ini ya. Hasil keluar getahnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, itu hasil keluar getahnya setelah menggunakan obat racikan saya. Dan untuk hasil di pelukaannya juga tidak terlalu dalam, cukup tipis saja karena saya menggunakan gerinda sadap. Jadi hemat baterai, cepat ya, efektif dan efisien. Pohonnya sehat ya. Pertama, pohonnya sehat, tidak stres karena korosif. Ya, kena kulit aja kita gatal ya, panas. Apalagi pohon setelah kita lukai lalu kita semprot ini dosisnya terlalu tinggi, memang mereka tidak punya perasaan, tapi artinya memar merah atau infeksi atau korosif itu menandakan pohon itu sedang sakit. Dan tidak mungkin pohon yang sakit itu bisa mengeluarkan getah yang bagus. Itu aja teorinya. Ya, kalau menurut saya lebih memilih pohon itu sehat, dosisnya kita turunkan ya dengan tadi ya.